Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Hiwar Athani, halaman 138. Ya, 138. Al-Hiwar baina Isam wa Salih. Ini percakapan antara Isam dengan Salih. Sudah ketemu? Sudah. Baik. Saya baca terlebih dahulu. Ibu-ibu silakan disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Aina satusalli al-jumu'ata? Fil Masjidil Haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ata? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Arkabut ta'irah. Baik. Saya baca sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Aina satusalli al-jumu'ata? Fil Masjidil Haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ata? Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Arkabut ta'irah. Silakan ditirukan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? ila Ila aina anta musafir? Musafir. Ana musafirun ila al-Madinah. Ana musafirun ila Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil Masjidil Haram. Lis-salati fil Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Walimadha anta musafiru ila Madinah? Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Lis-salati fil Masjidil Nabawi.
Aina satusallil jumu'ata? Aina satusholli Jum'ata Fil masjidil harami insyaallah. fil masjidil harami insyaallah. Wa aina satusallil jumu'ah? Wa aina Aina satusholli satusallil jumu'ah Fil masjidin nabawiyyi insyaallah. fil masjidil nabawi insyaallah. insyaallah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa Kaifa tusafiru ila satusafiru Madinah? ilal Madinah? Arkabut ta'irah. Arkabut ta'irah. Baik, sekarang kita coba terjemahkan di samping ya. Saya pendatang dari Mekah. Saya pendatang ke Mekah. Apakah kamu juga musafir? Musafirun. Orang yang bersafar. Pergian. Kayaknya nggak banyak ya. Ibu-ibu kayaknya udah bisa semua ini menerjemahkan ini. Ya, Kira-kira. Kayaknya mudah gitu loh Iya. maksudnya. Jadi coba nggak? aja deh. Coba deh. Iya, kayaknya mudah deh ini deh. Saya cari kok nggak ada kata-kata sulitnya. Ya, Arkabu apa Ustaz? Rakiba Arkabu yarkabu. mengendarai bukan apa? Arkabu. Mengendarai ya. Yang Toyota itu pesawat ya? Iya, pesawat, Bu. Keren pilot mengendarai pesawat. Satu safiru tadi tuh. Rokiba. Belum berangkat. Belum. Kenapa, Bu? Saya bagian ke Mekah.
Gimana kamu berpergian di mana? Tinggal kali ya. Di sholat itu Masjidil Haram. Sholat. Ya, sekarang kita coba terjemah ya. Satu safiru apa Ustaz? Hah? Satu safiru. Gimana, Bu? Satu safiru apaan nih? Oh. Nih dari kata safaro yusafiru. Satu safiru. Oh. Ya, insya Allah kita bentar lagi akan belajar perubahan kata, Ibu-ibu. Insya Allah. Sebentar lagi kita akan belajar perubahan kata. Ini teh yang fiil mudore fiil itu ya Ustadz ya. Bingung saya. Betul. Masih bingung saya kalau fiil-fiilan itu. Ya. Aduh. Insya Allah sebentar lagi kita akan jelaskan. Insya Allah. Jadi kalau tadi tusafiru itu anta ya. Anta tusafiru. Kalau sah itu berarti Baik. Silakan Bu siapa duluan? Bu Ella, boleh Bu Ella? Oh, saya. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam dan keselamatan juga bagimu. Ana musafirun ila Makkah. Saya sedang bersafar dari Mekah. ke Mekah. Ke Dari Mekah. Ila aina anta musafir. Apakah kamu sedang bersafar juga? Ila, kemana? Ila itu Iya. kemana? Kemana kamu akan bersafar? Ya. Bersafar. Ana musafiru ila Madinah. Saya akan bersafar ke Madinah. Bepergian ya Ustaz ya. Ya. Limana anta musafiru ila Makkah. Apakah kamu Limaza itu kenapa ya? Kenapa kamu akan bersafar ke Mekah? Terus udah ya? So, sekarang Bu Vina. Li sholati fil Masjidil Haram. Untuk sholat di Masjidil Haram. Walimada anta musafiru ila Madinah. Dan kenapa Anda musafir ke Madinah? Li sholati fil Masjidil Nabawi. Untuk sholat di Masjid Nabawi. Aina satu soli Jumu'ah. Di mana kamu sholat Jumat? Gitu ya? Iya. Hah? Bu Anita, boleh Bu Anita? Ya. Fil Masjidil Haram, insyaallah. Di Masjidil Haram, insyaallah. Wa aina satu sholil Jumu'ah. Dan di mana kamu sholat Jumat? Wa aina dan apakah apa? Dan apakah kamu sholat? Dan di mana? Ya betul dan di mana ya? betul dan di Di mana? mana? Suka kebalik-balik nih. Dan di mana kamu akan sholat Jumat? Masjid Nabawi, insyaallah. Di Masjid Nabawi, insyaallah. Bagaimana kamu sholat di Madinah gitu?
Terus apakah kamu menaiki pesawat? Saya menaiki pesawat. Saya menaiki pesawat. Ya. Saya naik pesawat ya. Baik, jadi insya Allah di siang hari ini saya akan jelaskan perubahan kata. Baik, ibu-ibu, insya Allah pada siang hari ini kita akan belajar perubahan kata. Ya, perubahan kata. Kalau di bahasa Arab kan namanya sorof. Ya, mungkin ini asing bagi ibu-ibu kalau mendengar kata sorof ya, perubahan kata. Nah, perubahan kata itu dibagi dua. Ya. Ada perubahan kata ada yang namanya itu punya istilah khusus, Afwan. Dia punya istilah khusus ya. Yang pertama disebut tasrif istilahi. Jadi yang pertama itu adalah tasrifun istilahiyun. Yang kedua adalah tasrif lughawi. Lughawi. Ya, yang kedua adalah tasrif lughawi. Ya. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan, ya itu adalah perubahan istilah. Kalau ini perubahan bahasa. Ya. Nah, perubahan istilah di dalam tasrif yang pertama, ya, kita menggunakan kata yang sama ya. Kita menggunakan kata safaro. Safaro. Ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah apa, ibu-ibu? Safar, berpergian. Ya. Ini istilahnya adalah fi'il madhi. Oh. Ya kan? Ya, mati. Ya, maknanya apa? Maknanya memang bersafar. Fi'il madhi. Ya. Jadi istilahnya adalah fi'il madhi. Maknanya telah bepergian. Yang kedua adalah yusafiru. Yusafiru. Ini adalah fi'lun mudhari'un. Mudhari'. Istilahnya, makanya disebut perubahan istilah karena istilahnya berubah. Fi'lun mudhari'un. Maknanya apa, ibu-ibu? Sedang ya? Akan. Akan atau sedang bepergian. Kemudian ada yang namanya musafaratan. Musafaratun boleh. Nah, musafaratun ini adalah apa, ibu-ibu? Namanya adalah masdar. Namanya adalah masdar. Masdar itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Saya ulangi, masdar itu apa? Masdar itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja.
Jadi musafarah di sini itu artinya bepergian. Ya. Atau safar. Atau perjalanan. Intinya dia sudah tidak terkait lagi dengan waktu. Kalau fi'il madhi dan mudhari kan terkait dengan waktu toh. Iya. Gimana? Ada yang berikutnya tadi saya lupa namanya safir. Safir. Itu namanya adalah ini adalah fi'il amr. Fi'lu amrin. Artinya pergilah. Nah, Ibu perhatikan perubahan istilah ini ya. Diperhatikan saya warnain merah deh, saya warnain merah. Nah, ini adalah perubahan istilah. Dari kata yang sama ya, dari kata safaro. Kemudian ada yang namanya safar. Yang ketiga ada namanya safar. Safarun. Safarun. Ini namanya adalah isim masdar. Namanya adalah isim masdar. Dia hampir sama dengan masdar, tapi cuma dia dipersingkat. Kalau musafaro kan terlalu panjang ya. Safar, jadi safarun. Ini juga artinya sama, artinya adalah sama. Artinya adalah bepergian. Safar, perjalanan. Nah, ada lagi namanya musafir. Musafirun. Ini namanya isim fa'il. Ini artinya adalah orang yang bersafar. Jadi orangnya, gitu ya. Apakah sampai di sini? Tidak. Ada namanya itu musafarun. Musafarun. Ini artinya adalah, ini jenisnya dulu adalah ismu maf'ul. Nah, isim maf'ul artinya adalah yang disafari. Musafar, tempat yang disafari. Maksudnya yang dituju ya. Apakah berpisah? Tidak. Ada yang namanya safir. Oh iya, hebatnya. Safir ini artinya adalah sifat. Syafir. Ya, anak saya namanya Safir. Ini artinya adalah duta besar. Masya Allah. Konsulat. Utusan. Amin, amin. Semoga jadi duta besar.
Amin. Amin. Ya. Nah, ini adalah perubahan namanya tasrif istilahi, Ibu-ibu. Jadi dari kata yang sama bisa berubah menjadi segini banyak. Tapi Mau ditulis dulu, Ustaz? enggak Ustadz, mau Nggak usah. tanya dulu bentar. Yang ini Ustadz, yang apa safarotun itu ya, yang di atas ya, bepergian safar perjalanan, yang apa tadi itu teh? Mas Masdur. Durun ya, Mas Durun. Itu kalau kita nggak tahu bisa jadi kayak Masdarun. Masdar ya. Itu Masdar. bisa jadi kayak yang apa? Masdar. Mu'anas. Mu'anas, benar. Benar. Jadi memang kuncinya harus paham konteks, Ibu. Aduh, udah. Jadi harus paham konteks kalimatnya apa. Apakah di situ lebih cocok pakai mu'anas itu ataukah memang sebagai masdar gitu. Biasanya cara menganalisanya mudah. Kalau dia itu dibaca musafirotun yang artinya mu'anas ya, wanita yang bepergian, biasanya ditulis namanya. Nah, kalau nama si orangnya gitu ya. Misalnya Zainab musafirotun gitu. Atau Berarti itu Hafsah mu'anas. musafirotun. Berarti itu Mu'anas gitu ya? Kalau ada Itu namanya mu'anas. Mu'anas. Ya, kalau tanpa itu biasanya dibaca masdar. Tapi ya gitu Bu, jarang kok. Jadi ini jarang dipakai. Yang dipakai itu yang bawahnya nih, yang safar. Yang sering kita dengar justru safar kan ya. Safar gitu. Anak mau safar gitu. Kata dasar ya istilahnya. Iya. Mau ditulis dulu, silakan. Kalau sudah selesai, tolong disampaikan ya Ibu-ibu ya. Kalau mau dilanjut juga nggak apa-apa. Nanti di print aja ini di PDF, Ya. nggak apa-apa. Mau ditulis? Turun aja kali. Kenapa? Kita serah deh. Ditulis aja ya, nggak apa-apa ditulis.
Sudah Ibu-ibu? Saya sudah. Bu Udah, Vina? udah. Baik. Bu Anita? Baik. Nah, yang kedua itu adalah tasrif lughawi. Yang kedua itu adalah tasrif lughawi, perubahan bahasa. Tapi sebetulnya lebih ke makna, jadi perubahan bahasa ataupun makna. Ya, perubahan bahasa ataupun makna. Contoh ya, contoh yang pertama misalnya, contoh yang pertama itu adalah safara yusafiru. Safara tadi ini kita sifatnya sebagai fi'il madhi ya, betul ya? Ini adalah fi'il madhi. Nah, kalau yang tasrif istilahi itu perubahannya tadi ke samping ya, menjadi fi'il mudhari', menjadi fi'il amr, menjadi masdar, isi masdar dan lain sebagainya. Kalau ini lebih kepada perubahan subjeknya, perubahan subjeknya. Misalnya safara. Ini kalau huwa ya, ini adalah huwa. Misalnya huwa safara. Huma safara. Hum safaru. Jadi yang tadinya tunggal gitu ya, safara ya menjadi huma safaro. Atau menjadi hum menjadi safaru. Ini untuk fi'il madhi. Ini untuk fi'il. Ya. Misalnya kalau fi'il amr kayak tadi kan, yusafiru. Nah, ini kan bisa diganti. Bisa diganti menjadi ana kan, ana usafiru. Hanya huwa yusafiru. Menjadi ana usafiru. Atau menjadi anta juga bisa, anta tusafiru. Anta tusafiru. Atau misalnya nahnu. Kami nahnu nusafiru. Ini namanya tasrif lughawi. Jadi perubahannya itu ke bawah istilahnya. Kalau di kitab-kitab sharaf perubahannya itu ke bawah. Jadi yang dari dhamir ana menjadi huma, hum, ya, huma, huna, ana, nahnu dan begitu seterusnya. Nah, itu namanya tasrif lughawi. Nah, apakah yang lain bisa? Tidak, yang lain tidak bisa. Karena tidak bisa itu adalah musafarah dan safar, itu nggak bisa. Adapun kalau yang musafir, musafar, safir ini bisa. Gitu. Contohnya gimana? Misalnya musafir. Musafirun. Dirubah kayak tadi, kayak Bu Vina jadi musafiratun. Bisa. Nah, dia sudah isim ya, dia bebas gitu. Perempuan, laki-laki, bapak, anak bisa masuk. Gitu. Musafirun, musafiratun. Atau misalnya kalau banyak musafirat misalnya. Nah, ini adalah kalau ini ternyata bisa dirubah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Masih nyerna Ustadz. Masih dicerna. Ya. Coba dicerna dulu Bu ya. Saya minta izin ke kamar mandi sebentar Bu ya. Iya.
Di subjeknya yang berubah ya? Ya. Subjeknya. Iya kan subjeknya kan? Ya. Yang pakai itu yang depannya ditambah apa? Ta, a, gitu ya? Iya. Nah, Kalau kamu nak Yusafiru. yusafiru, ausafiru, tusafiru, nasafiru. Iya, betul Bu. Tadi sempat ada, tadi kan Bu Anita nanya, yang dirubah subjeknya ya iya. Yang dirubah adalah subjeknya. Nah, perubahan pada subjek itu mempengaruhi fiilnya. Jadi kata kerjanya jadi berubah gitu. Kalau safaro itu biasa kan, polanya biasa. Tapi begitu ada huma gitu ya, dia ditambahi alif. Hum, dia ditambahi wawu dan alif gitu. Ini kalau fiil madi, kalau fiil mudhari depannya dirubah kan, kayak yang dulu pernah kita pelajari. Ya, ana berarti yang iya-nya diganti dengan u. Anta diganti dengan ta misalnya ya. Nahnu diganti dengan nun gitu. Makanya yang kemarin kita sebut sebagai Anita gitu. Kayak nama Bu Anita, Anita. Nah, yang berubah apanya? Yang berubah memang subjeknya.
Tapi perubahan pada subjek berpengaruh pada cara baca kata kerjanya. Makanya disebut tasrif lughawi. Karena maknanya berbeda kan. Dari huwa menjadi huma atau anta, ana, nah berubahnya banget gitu. Meskipun dengan kata kerja yang sama. Nah, contohnya juga ini tadi isim fa'il ya, tadi seperti yang saya sebutkan isim fa'il, musafirun, ya juga bisa berubah gitu. Musafirun, musafiratun, gitu. Kalau dua musafirotani atau musafironi dan seterusnya. Musafirun gitu ya, ada kan? Gitu. Musafirun. Atau misalnya musafironi. Musafiratani. Kalau yang itu Ustadz, kalau yang tadi fiil apa yang pertama tadi yang pakai huwa humahum fiil apa sih namanya? Mahdi ya? Fiil mahdi. Itu kan untuk yang laki-laki ya. Kalau yang hiya huma huna itunya pakai tetap pakai safaro itu tetap. Berbeda, Bu. Oh, beda. Contoh ya, sekarang yang pakai hiya ya. Ini coba kita buatkan secara urut. Contoh kalau hiya. Hiya safarat. Oh, jadi jadi perempuan jadi ya, safarat. Kalau huma perempuan, dua perempuan, safarata. Kalau hunna jadi safarna. Jadi safarna. Kalau anta misalnya, anta kamu. Anta safarta. Anti safarta. Anta safarta. Antuma safartuma. Antum safartum. Antum safartum. Anti safarti. Anti safar. Safarti. Safarti. Safarti benar ya, safarti. Anti safarti. Kalau antumanya sama ya. Antuna. Safartuna. Berarti safartuna. Iya, tinggal ganti-ganti belakangnya gini aja, Bu. Kalau ana safar aja. Safar. Enggak. Safar. Oh, safartu. Kalau nahnu safarna, betul. Nahnu safarna. Nah, perhatikan perubahannya, Bu. Ini khusus fi'il madhi tadi ya. Nah, jadi ada tambahan
Antunna safartuna. Anna safar. Safar. Safartu. Nahnu safar. Safartu, Antum safartuna, anti safarti, safartum. Ujung-ujungnya. Ujungnya disama-samain ya. Iya, iya. Ujung-ujungnya disama-samain. Huma safarota. Antum huma safarota. Iya. Nah, inilah yang disebut sebagai tasrif lughawi. Tapi ini khusus yang fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari gimana? Bisa, ada juga itu. Yang kita ya huwa yusafiru. Ya, sekarang kalau huma gimana? Kalau huma gitu. Huma yusafironi. Oh, 2 orang ya. Iya. Yang tadi fi'il apa? Yusa. Ya. Fi'il madi. Ini fi'il mudhari ya. Ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Hum yusafiruna. Musafiruna. Wa yusafir. Oh, Oh, yusuf. huma yusafir. Kalau iya yusafiru. Nah, ini agak Iya, perubahannya agak signifikan. Kalau fi'il madi kan agak-agak mudah lah. Agak-agak gampang lah ya. Ya, perubahannya di sini. Saya kasih warna ya. Biru. Iya, 1 orang. Kemudian huma perempuan. Dia perempuan. 2 orang ya berarti. Yusafarun. Oh, Yusafir. yusafiruna. Iya. Yusafiruna. Roni yusafiruna. Alif sama. Kalau hunna yusafirna. Yusafiruna. Nah. Itu gimana? Itu tadi sudah ya. Ini tadi anta ya, anta. Misalnya anta. Anta tusafiru. Antuma tusafironi. Antum tusafirun. Nah, anti tusafirin. Iya, Agak-agak beda banget sama fi'il madi ya.
Ini agak-agak ngejelimet. Ya, kelima. Nanti kita kasih tanda insya Allah. Minimal diwarnain merah. Tusafirna. Kalian. Nah, ini Bib. Ini namanya tasrif lughawi, perubahan makna ya. Kalau fil amar, bagaimana fil amar? Kan ada fil amar juga. Waduh, yang mana itu? Yang perintah ya, kata kerja bagaimana perintah? Ya, contoh perintah. safir. Pergilah satu orang ya. Safiro. Pergilah tapi untuk 2 orang. Oh, agak panjang ya dari sini. Terus ada safiru. Kalian. Pergilah. Banyak 3 orang lebih. Iya, 3 orang. Ada terus safiri. Safiri. Pergilah 1 orang perempuan. Perempuan. Iya, kemudian safiro sama Safiro. Oke, itu laki perempuan sama ya? iya. Yang terakhir safirna. Pergilah. Pergilah. Tiga orang perempuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan tasrif lughawi. Dan cuma ada 6 ini aja. Untuk fil amr cuma 6 aja. Karena kita nggak mungkin menyuruh orang ketiga. Yang disuruh adalah orang yang kita ajak bicara. Jadi 2. Kata orang kedua. Kalau di Arab tuh kalau suruh duduk tuh cuma ijlis doang. Gitu ya. Iya, ijlis. Karena banyakan kali. Indonesia ijlis. Kamu diam. Iya, bukan ijlisu. Nah, gitu ijlis ya. aja.
beda ya kaidahnya sama ini. Ada perbedaan. Iya. Tapi emang penting ini Bu. Ini tuh penting banget karena ini perubahan kata baik lugawi maupun baik istilahi ataupun lugawi. Ya bagusnya sih di print terus ditempel di tembok atau ditaruh di buku khusus lebih bagus supaya kegambar. Buat bab khusus kali Bu ya di buku ya. Biar. Betul. Contoh ini musafir. Ya, sekarang isim fa'il ya, ini isim fa'il. Isim fa'il atau orang yang bersafar. Yang bersafar. Satu orang bersafar. Kalau dua laki-laki musafironi. Musafiro. Oh, musafironi. Kalau yang sholat itu dua, atau kalau yang safar itu dua. Kalau banyak kan musafirun. Tiga orang bersafar. Ini laki-laki ya. Nah, kalau perempuan ini ada, di perempuan tersedia nih. Bawahin dulu. Kalau dua Musafiro misalnya. Tani gitu. iya betul, tapi pakai tak Musafiro tani. Oh, musafiro. Tani. Kalau tiga atau lebih. Musafir. Alif apa? Nah, ini perempuan semua. Baik, ada yang ditanyakan? Bu Vina, Bu Ella, Bu Anita? Belum, Ustaz. Dan ini perubahannya juga pada ini Ibu ya, mim ya. Mim ini pasti mengikuti harokat. Sama perubahan yang ada di sini.
Nah, ini kalau isim fa'il. Tuh. Lag ya. Nggak ada suara ya. Ya. Ada. Halo. Soalnya dari tadi saya keluar masuk terus ini Ustaz. Kenapa Bu ya sinyalnya ya? Iya kayaknya Hujan ini, wifi-nya lagi bagus. Ya. Wifi-nya ikut puasa. Mm-mm. Lemes. Nah, inilah yang disebut sebagai sorof atau perubahan. Nah, maka dari itu memang harus mulai sedikit demi sedikit familiar ya dengan perubahan gitu. Jadi supaya kita tidak kaget, ternyata ada satu kata yang itu bisa beranak pinak sebanyak ini. Nah, itulah salah satu, saya kemarin baca artikel bagus, salah satu mengapa sebabnya Al-Quran itu dipilih sebagai bahasa Quran, ya. Kenapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran? Karena memang jadi satu kata itu bisa dijelaskan untuk apa namanya, yaitu tadi bisa berakar dari satu kata yang sama, gitu. Dan kalau bahasa Inggris nggak bisa, gitu. Ya, misalnya bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris misalnya. Misalnya begini, contoh bepergian atau apa gitu, itu sudah bisa, kalau salah ya, pergi itu misalnya pergi ya, pergi kalau bahasa Inggris ya. Go, going, when. Going. Wes, Go, going, Fi'il madinya apa fi'il madinya? Fi'il madinya when ya? When ya. Iya enggak? Fi'il mudhari'nya? Going. Itu fi'il mudhari' itu bukan ini ya? Itu dia. Go. Yang sedang. Go. Going. pakai ing. Going. Ya. Kalau fi'il amr? Kalau yang lampau bisa. Iya, yang lampau. Mandi itu kan lampau. Gone. Iya. Gone between. Gone itu apa? Pergi, udah pergi lama, udah lampau. Lampau. Gone. Oh, lampau banget ya. Is gone. Ya. Udah nggak ada. Iya. It's gone. Fi'il amr? Itu yang mana yang? Pergilah. Ya go aja. Go. Go aja. Ya go. Tanda itu. Bepergian. Goes. Goes itu kalau pakai das. Kalau subjeknya goes. Kesannya jadi naik sepeda nih.
Jadi orang yang bepergian apa? Orang yang bepergian. Orang yang bepergian traveler ya. Kalau yang Traveler. ya kalau orang bepergian traveler. Gitu. Tempat yang dikunjungi? Destination. 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 Ah. Gitu. Bedanya jauh ya gitu ya. Ya, gitu. Iya. Iya. Nah, kalau safar kan bisa. Katanya udah berubah. Katanya udah hilang, nggak ada bekas-bekasnya sedikit pun. Nggak ada gogoan lagi. Nggak ada gogoan lagi. Dan banyak begitu. Jadi bahasa-bahasa yang lain itu kayak kurang mampu gitu ya, kurang mampu mengakomodir kebutuhan gitu ya. Begitu. Oke. Ini harus diulang-ulang Ustadz. Udah tarawih diulang lagi Ya. nih. Ya. Diulang. Yang menarik itu diperhatikan, sebetulnya memang saya tidak pada keinginan ibu menghafal ini, tidak. Tapi ibu memahami bahwasanya itu tadi yang namanya tasrif, perubahan makna itu ada di dalam bahasa Arab gitu ya. Tasrif lughawi, tasrif istilahi gitu. Yang itu memang berakar dari akar yang sama. Jadi nggak usah khawatir ketika ini kok, apalagi ketika ibu menerjemahin kitab gitu ya, ini kok kayaknya beda gitu ya. Kayak tadi musafir atau tusafir gitu ya. Beda gitu, tapi ternyata memiliki akar yang sama. Jadi maknanya nggak jauh. Gitu. Jadi balik lagi aja ke kata dasarnya dulu gitu ya, kalau kita nggak hafal apa ini. Betul. Yang apa? Betul. Bahkan kalau mau nyari ke kamus gampang gitu. Cari ke kata dasarnya aja. Kata dasarnya. Betul. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Ya. Siap. Ya. Ya. Mudah-mudahan pekan depan, saya yang pekan lalu itu Bu Anita, Masya Allah, betul-betul lupa saya itu. Bukan lupa ya. Jadi harapan saya itu tidak sesuai kenyataan. Ya kondisinya lah ya, Ustadz ya. Ya udah reminder kan dari jam 9-an itu. Saya pikir oh iya insya Allah lah gitu. Saya zuhur nyampe gitu. Napas zuhur nyampe saya mati gitu. Antara mau pulang nggak bisa gitu ya. Mau ngasih tahu siapa gitu. Iya Ustadz, nggak apa-apa. Kan memang kondisi yang di luar dari ini kita ya. Di luar dugaan. Mudah-mudahan. Di luar dugaan, iya. Mudah-mudahan minggu depan rame lah. Ini kita ternyata cuma bertiga ya. Iya insya Allah. Ya soalnya siap-siap ini ya hari pertama Ramadan. Kayaknya rame banget pekan lalu itu ya. Saya juga nyesel banget itu. Masya Allah pekan lalu rame banget pada pengen hadir.
Ya, kemarin enggak bukan lalu apa-apa. babe banget itu lumayan. Iya. Oh ya Ustadz, saya maaf lahir batin ya ibu-ibu juga semuanya nih masuk Ramadan nih. Iya, ibu-ibu saya juga mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Amin. Oke ya. Terima kasih ibu-ibu ya. Syukran semuanya, kita tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Waalaikumsalam Ibu-ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulai masak Iya, ya, Bu buat ya. buka ini. Ya. Cari-cari. Siap sudah. Aja lu. Iya, betul. Syukron ya. Lahir batin. Syukran Ya, Ustadz. sama-sama. Assalamualaikum. Salam.